Bab 1046, Saudaraku, aku akan membalas dendamu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Keanehan, bukankah arah ini adalah tempat untuk meninggalkan formasi teleportasi sungai darah? Apa yang sebenarnya dilakukan Gorevian ini? Xiaoyan telah mengejarnya, tetapi setiap kali dia akan mengejar Gorevian tidak akan ragu untuk mengeluarkan kekuatan sumbernya dan menghentikan Xiaoyan untuk sementara. Kekuatan di sungai darah tiba-tiba menjadi menggeliat. Sepertinya seseorang telah melewati sini, memadatkan kekuatan yang sangat jahat. Pada saat ini, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan berkata, "Hei, lupakan saja, aku akan menelannya sebentar lagi, lihat apakah dia masih sombong." Setelah beberapa saat, Soul Eater berkata, untuk pembangkit tenaga listrik setingkat Gorevian, setelah menelan, dengan bantuan Soul Eater kekuatan transformasi sudah cukup untuk mengubahnya menjadi kekuatan sendiri, dengan demikian memulihkan banyak kekuatan sendiri. Senior, iblis darah itu jahat, dan dia juga membuat kakak senior kita Yin Tong dari Paviliun Fenxiang sangat menderita, jadi biarlah aku yang melakukannya. Balas dendam kakak senior harus kubalas. Xiaoyan tersenyum saat mendengarnya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan jimat pemakan jiwa, itu jelas tidak sederhana. Di matanya, seorang Gorevian secara alami tidak masuk akal. Anak baik, kamu punya keberanian. Pemakan jiwa juga sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu, tetapi dia tetap tertawa. Pemakan jiwa tahu bahwa pendekatan Xiaoyan agak keras kepala dan egois, karena hanya setelah membunuh Gorevian dia bisa mendapatkan persetujuan dari jimat jiwa wajah hantu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Xiaoyan tidak menghargai sekte Paviliun Pembakaran Dupa. Kehormatan pintu, atau cukup mewah. Ayo pergi, hampir sampai. Begitu dia selesai berbicara, dia terus mengejar, dan Xiaoyi juga melihat ke arah Mu Yingying dan Yin Tong, dan dengan panik menyapu formasi teleportasi. Di hutan di luar formasi teleportasi, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di sini sudah sangat kacau. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamol, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa itu? Mata beberapa murid sangat tajam, dan mereka terkejut ketika mereka melihat aura merah darah muncul dari hutan. Tetapi murid-murid ini belum bereaksi, dan tiba-tiba meledak ke langit dengan teriakan, dan kemudian semua murid yang tersentuh oleh aura merah darah semuanya tidak terkendali dan terbang langsung menuju pusat hutan. Dan pergi. Puff! Dengan suara, ketika para murid yang diwarnai dengan aura merah darah baru saja bersentuhan dengan pusat formasi, mereka berubah menjadi awan darah yang mengejutkan, dan bahkan tidak ada jejak jiwa mereka yang tertinggal. Mati, Song Yue melihat beberapa murid di sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengecilkan pupilnya dan berkata, "Keluarga kerajaan Xuanling, apa yang mereka lakukan?" Du Chun memarahi dengan suara rendah, penampilannya saat ini telah melampaui batas yang dapat mereka tangani. Formasi itu, tampaknya telah menyerap kekuatan murid-murid kita, dan kemudian memadatkan sesuatu. Wajah Feng Lin tampak jelek saat ini. Murid-murid ini adalah andalan sekte mereka masing-masing, dan mereka sekarang ditelan oleh roh jahat ini. Jiwa tidak tersisa, tidak diragukan lagi yang paling sakit hati. Semua murid, mundur, jangan sentuh cahaya berdarah itu. Setelah beberapa saat, Jian Xin berteriak keras. Jelas, dia tidak dapat menemukan solusi untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan ini. Selain itu, sekte super lainnya sama dengan pemandangan ini. Apakah ini akhir? Beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Langit penuh dengan aura berwarna darah, aura jahat, dan bahkan satu demi satu sosok terus-menerus terjerat oleh aura berwarna darah, dan kemudian terbang langsung ke langit, berubah menjadi lapisan kabut darah dengan keras, dan akhirnya disuntikkan ke dalam formasi. Dalam hal yang samar di atas hukum. Bagaimana ini bisa baik? Saat ini, lebih dari seperempat murid telah hilang. Jika ini terus berlanjut, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada sekte? Beberapa pembangkit tenaga sekte super tidak dapat mengguncang darah dan semangat mereka bahkan setelah memeras otak mereka, dan tidak dapat menahan perasaan putus asa. Iblis Gore, kemana kau lari? Tepat ketika ada sedikit keputusasaan di hati semua orang, sebuah suara memekakkan telinga memasuki pikiran mereka. Xiaoyan, beberapa tokoh akhirnya memiliki secercah harapan di hati mereka. Xiaoyan ini adalah murid paling menonjol di Paviliun Fenxiang. Dengan dia di sekitar, peluang hidupnya mungkin akan meningkat pesat.
Bajingan, setelah mengejar begitu lama, sudah waktunya bagimu untuk merasakan kematian yang sebenarnya. Hahaha, sosok Gorevian tiba-tiba menyapu aura berwarna darah yang telah melahap banyak murid, dan tertawa keras. Dan saat Gorevian mengalir ke aura berwarna darah, seluruh tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang sangat tirani. Temui penguasa Gorevian, Xuan Wanjin berkata dengan hormat begitu Gorevian memasuki formasi. Xuan Wanjin, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk setelah ini selesai. Gorevian berkata dengan senyum puas. Ini adalah sesuatu yang menjadi milik bawahan. Xuan Wanjin sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Kendalikan baik-baik formasi Gorevian. Kekuatan saat ini tidak cukup. Gorevian terus melepaskan kekuatan jahat, dan tubuh energi besar yang agak samar seperti sungai darah muncul di formasi. Oke, Xuan Wanjin setuju dengan lembut, dan kemudian terus meningkatkan kekuatannya untuk mengendalikan formasi, dan satu demi satu murid ditelan. Sungai darah, padatkan untuk utusan ini. Gorevian juga tertawa jahat, lalu berkata. Begitu suara itu jatuh, dalam formasi, sungai energi berwarna darah berukuran sekitar 100 meter tiba-tiba muncul di atas kepala mereka berdua. Melalui sungai darah ini, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di hutan semuanya terkejut. Arai sudah keluar, ayo kembali. Tepat ketika Xiao Yan, yang dikelilingi oleh hantu, hendak memulai, Soul Eater tiba-tiba berkata. Gelombang Xiao Yan juga bukan orang yang gegabah, dia hanya mundur, lalu berjalan menuju pasukan besar Paviliun Fenxiang. Apakah ini, akhir hari? Ling Xuan dan Qinxin Mu Feng, yang memimpin kelompok besar di Paviliun Fenxiang, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hati mereka. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Adik junior kecil, melihat beberapa murid di sekitarnya ditelan, beberapa murid di Paviliun Fenxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada mereka bertiga. Kita serahkan saja pada kakak senior. Ling Xuan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Kamu masih datang, adik junior kecil. Aku bukan pemimpin yang memenuhi syarat. Dengan kepemimpinanmu, tidak ada murid pembakar dupa kita yang kalah. Aku yakin mereka akan mempercayaimu. Kakak senior itu juga tertawa di sampingnya. Kau, Ling Xuan langsung berkata dengan beberapa air mata berlinang di matanya yang indah. Ya, adik junior membawa kita ke alam sungai darah dan memperoleh banyak kesempatan, tetapi aku tidak mengambil uang. Di antara para murid, beberapa suara terus muncul. Maaf, aku kembali terlambat. Dan tepat ketika semua orang bersatu, sosok Xiao Yan tiba seperti yang dijanjikan. Kalau begitu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakak. Senior Xiao Yan, untuk melenyapkan orang-orang jahat dari luar alam. Melihat suara Xiao Yan yang familiar kembali, pada saat itu, semua murid Paviliun Dupa Terbakar akan berkumpul di sini. Dan tampaknya dia memperhatikan bahwa sungai darah di langit semakin padat, dan pembangkit tenaga listrik dari sekte super lainnya juga bergerak menuju Paviliun Fenxiang, dan mereka tidak tahu mengapa. Dengan kedatangan Xiao Yan dan yang lainnya, para ahli dari sekte super lainnya juga perlahan-lahan datang ke kediaman Paviliun Fenxiang. Feng Lin di istana kuno yang sunyi. Wan Jianmen Jianxin, siapa kamu? Kakak senior Mutian Yuan mengenali banyak dari mereka sekilas, dan segera membuka mulutnya. Kakak Tian Yuan, jaga diri baik-baik, kata Jianxin sambil tersenyum. Selain Kenshin, para pemimpin sekte super lainnya juga datang ke sini. Berhentilah bergosip. Mu Tianyuan, Feng Lin, dan Jianxin memiliki hubungan yang baik, tetapi itu tidak berarti mereka memiliki hubungan yang baik dengan para ahli sekte super lainnya, jadi dia berkata dengan tenang. Kakak seniormu, kamu juga telah melihat bahwa formasi teleportasi yang meninggalkan sungai darah di depanmu dimodifikasi oleh keluarga kerajaan Xuanling. Formasi saat ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita. Untuk rencana hari ini, hanya kita yang bisa bergabung. Pada saat ini, Hua Lexin, yang membawa boneka, melangkah maju dan berkata. Itu benar, Jeongyeon Gudamu dan para ahli sekte super lainnya mengangguk berturut-turut. Hei, formasi ini tidak berdaya bagimu, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghancurkannya dengan membakar dupa. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri dan tertawa. Oh, adik Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, para ahli sekte super itu juga bersinar. Aku punya cara untuk mengalahkannya dan keluar dari sini.
Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Sungguh menyenangkan untuk memberi selamat. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli sekte super lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata-kata Xiao Yan, mereka merasa lega. Semuanya, saat ini, aku akan membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Aku memang bisa mengalahkan ras jahat ekstrateritorial ini, tetapi aku tidak punya kewajiban untuk membawamu pergi. Senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Xiao Yan, kamu, serigala bermata putih. Dan mengikuti kata-kata Xiao Yan, semua ahli sekte super lainnya mengerutkan kening, tetapi orang-orang dari sekte racun dan paviliun Wanhua diam-diam berdiri di paviliun dupa terbakar, merasa masuk akal Xiao Yan akan membawa mereka pergi bersama. Mudah saja memintaku untuk membawamu pergi. Bantu kami untuk melenyapkan semua murid keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menyinggung orang-orang ini saat ini, tetapi jelas tidak mungkin untuk membuat Xiao Yanbai berkontribusi. Menghancurkan keluarga kerajaan Xuanling. Ini masalah paviliun dupa terbakar milikmu, jika kita melakukan ini, aku khawatir kita akan berdiri di pihak yang berlawanan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Beberapa orang kuat masih menolak. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Jangan khawatir, tanpa bantuanku, kau tidak akan bisa pergi dari sini. Xiao Yi, ayo pergi. Xiao Yan selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, dia membawa Xiao Yi langsung ke peta, dan Yin Tong mengikutinya perlahan. Alasan mengapa Xiao Yan tidak segera mengambil tindakan adalah karena butuh waktu untuk menyerap kekuatan jimat pemakan jiwa, tetapi kekuatan yang diserap saat ini jelas cukup untuk membunuh Gorevian, jadi dia tidak berhenti di situ, jika tidak, sungai darah akan menjadi lebih padat dan akan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan hidup mereka. Sialan, Xiao Yan ini benar-benar licik. Melihat Xiao Yan pergi, orang-orang kuat lainnya yang tidak berdamai juga mengutuk. Semuanya, silakan buat pilihan kalian sendiri. Para murid fans Yangge, ikuti aku untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Dan saudara seniormu Tianyuan juga sangat mempercayai Xiao Yan, dan tidak banyak bicara kepada orang-orang kuat itu. Dia langsung memanggil ratusan murid di belakangnya untuk bersiap membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Pergi. Para saudari dari paviliun Wanhua, bersama dengan paviliun pembakaran dupa, bunuh keluarga kerajaan Xuanling. Putra sekte racun, ikuti aku untuk membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Orang-orang dari istana kuno yang sunyi mendengarkan perintahku dan membunuh keluarga kerajaan Xuanling. Wan Jianmen, 4 suara terdengar, dan kemudian seluruh langit memancarkan niat bertarung yang agung. Orang dewasa, ini, dan para murid dari keluarga kerajaan Xuanling semuanya diselimuti aura berwarna darah saat ini, tetapi mereka tidak berubah menjadi makanan, dan bahkan aura mereka sedikit diperkuat. Sampaikan perintahku, jangan pegang tanganmu, berikan kutukan darah untuk melenyapkan semua orang di sini. Xuan Wanjin tertawa ketika dia melihat bahwa banyak muridnya telah berubah menjadi makanan bagi sungai darah. Para murid dari keluarga kerajaan Xuanling, berikan kutukan darah untuk menghancurkan semua orang di sini. Dan pemimpin keluarga kerajaan Xuanling juga berkata, Xiao Yan, anak ini sangat pintar, dan tidak mudah untuk melenyapkan para murid dari keluarga kerajaan Xuanling. Aku khawatir kekuatan kutukan darah di tubuh mereka akan lebih tinggi. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa menaruh semua harapanku pada Xiao Yan. Jian Xin berkata perlahan, semuanya ada di sini, tidak ada pilihan. Ayo bertarung. Sekte super lainnya yang tidak puas dengan Xiao Yan pada awalnya juga memanggil murid-murid mereka dan menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Saat itu, seluruh hutan penuh dengan darah, dan murid-murid dari sekte super yang tak terhitung jumlahnya tidak hanya bertarung dengan keluarga kerajaan Xuanling, tetapi bahkan sungai darah terus menyerap kekuatan mereka. Apakah ini jalan terakhirmu? Xiao Yan berada di ketinggian di bawah nol, dan energi hitam dari asal terus muncul dari tubuhnya, menatap utusan iblis darah yang bercokol di sungai darah yang besar dan berkata, kekuatan di tubuhmu sangat kuat, tapi aku yakin itu hampir habis. Gorevian tampaknya sangat takut dengan aura pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan, dan berkata, utusan iblis darah, hari ini, kau akan mati. Xiao Yan berkata sedikit dengan ekspresi tenang, siapa yang akan membunuh rusa, mari kita bergerak untuk memutuskan hasilnya. Gorevian berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa memintanya. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu,
Tetapi penguasa kuno api abadi itu sedikit disingkirkan dari belakang, dan nyala api yang agung dan terang perlahan terpancar keluar. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan api suci, tetapi juga kekuatan memakan jiwa. Aku khawatir kekuatan ini tidak cukup. Murid dari keluarga kerajaan Xuanling, korbankan darah. Iblis darah baru saja selesai bergumam di dalam hatinya, dan tiba-tiba telapak tangannya berubah drastis. Bang bang bang. Saat berikutnya, para murid keluarga kerajaan Xuanling yang sedang bertarung melawan sekte super yang tak terhitung jumlahnya di hutan di bawah tiba-tiba bangkit, dan akhirnya menyusut tiba-tiba, dan langsung meledak. Sabu-sabu, semua murid keluarga kerajaan Xuanling tidak luput dari serangan utusan iblis darah, dan segera mereka semua berubah menjadi kabut darah dan bergabung menjadi sungai darah. Menggunakan semua murid keluarga kerajaan Xuanling sebagai taruhan, utusan iblis darah ini juga takut pada adik muda Xiaoyan. Ayolah, adik muda, kami percaya padamu. Melihat semua murid keluarga kerajaan Xuanling menghilang dalam sekejap, Mu Tianyuan juga memancarkan rasa lega bahwa balas dendamnya yang besar telah terbayar. Hahaha, Xiaoyan, biarkan aku melihat bagaimana kamu melawanku. Sungai darah, hancurkan untukku. Setelah kabut darah semua murid keluarga kerajaan Xuanling disuntikkan, rasa penindasan yang sangat kuat dan tirani keluar langsung dari sungai darah. Kaki pertama penguasa pemecah langit 7 lapis. Penguasa renang 3 langkah. Gelombang 2 kaki menumpuk 1000 kaki. Bayangan 3 kaki-kaki. Penguasa penghancur 4 kaki. 4 sinar penguasa yang menyilaukan, dengan kekuatan api suci dan kekuatan misterius jimat pemakan jiwa, langsung menghantam sungai darah yang sangat jahat. Boom! Keempat cimen baru saja menyentuh sungai darah, dan mereka hanya menyebabkan sedikit kerusakan, dan mereka pun musnah. Xiaoyan, aku lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Melihat ini, Gorevian langsung tertawa terbahak-bahak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Benar saja, tapi 5 kaki terpenjara di langit, 6 kaki terpisah. Xiaoyan melihat bahwa 4 kaki tidak bisa bekerja gelombang ada sedikit tekad di pupil matanya, dan kekuatan yang lebih besar muncul. Bang bang bang. 2 ciman tirani lainnya menyerang, dan sungai darah tiba-tiba bergetar. Gulu, dan setelah 2 ciaon menyebabkan getaran ke sungai darah, mereka juga menghilang. Kekuatan yang bagus. Jika kamu lebih kuat dari ini, aku khawatir seranganku benar-benar tidak bisa menghadapimu. Namun, ini sudah berakhir. Gorevian tertawa terbahak-bahak, karena dia terkejut menemukan kekuatan yang menyusut dengan cepat di dalam tubuh Xiaoyan. Kaki ketujuh, penguasa langit. Pada saat ini, di tangan kiri dan kanan Xiaoyan, 2 kristal prismatik yang memancarkan api kaki dan cian muncul secara langsung, dan kemudian semburan kekuatan murni yang tak tertandingi meletus melawan darah. Sungai itu dimurnikan, dan pada saat yang sama, penguasa putih susu yang menyilaukan perlahan jatuh dari tangan Xiaoyan. Tanpa suara apapun dan tanpa kekuatan sedikit pun, itu seperti sinar cahaya pertama sebelum fajar menembus kegelapan dan meledakkan sungai darah yang sangat jahat. Bang bang bang, 2 serangan yang menyilaukan itu berbenturan secara langsung, dan Gorevian tidak punya waktu untuk terkejut, pupil matanya menyusut rapat, dan suara yang dikenalnya keluar perlahan. Kakak senior, balas dendammu, aku akan membalaskan dendammu. Saat suara itu jatuh, Gorevian hanya merasakan dadanya tertusuk oleh telapak tangan yang penuh dengan api cian dan kaki. Dan banyak ahli di hutan di bawah yang masih khawatir tentang Xiao Yan sekarang tercengang. Jangan, tidak mungkin, Gorevian itu dipukul dengan sangat keras saat ini, dan tatapan yang luar biasa melintas di pupil matanya. Mati, sudut mulut Xiao Yan terbuka, dan gelombang kematian terpancar langsung. Tabrakan, dengan serangan Xiao Yan yang meningkat, 2 kristal api suci di tangan kiri dan kanan meledak dengan kekuatan yang menyilaukan, langsung membungkus utusan setan darah ke tuan-tuan. Saat berikutnya, utusan iblis darah merasakan kekuatan kehancuran dari hati langsung dari 2 api suci yang berbeda warna, dan jeritan yang menusuk hati terdengar tanpa henti. Susu, hanya dalam beberapa napas, tubuh Gorevian, bahkan aura berwarna darah, langsung dipanggang oleh kekuatan 2 kristal api suci, api hati Tianyan dan api jiwa wajah hantu. Untuk ketiadaan, puff, Gorevian membuat setengah dari kekuatannya benar-benar musnah, dan 2 kristal api suci di tubuh Xiao Yan juga menjadi tenang. Adapun serangan di langit, itu perlahan menghilang. Saat berikutnya,
Xiaoyan seperti burung yang ketakutan, terbang terbalik dari langit ke tanah. Sialan, 7 kaki untuk menghancurkan langit, itu masih agak terlalu enggan, tetapi untungnya berhasil. Xiaoyan tersenyum perlahan, dan kemudian tidak peduli apa yang terjadi di dalam tubuhnya, kelopak matanya sangat berat, dan dia langsung menutup matanya. Alasan mengapa Xiaoyan mampu menampilkan langit yang menghancurkan 7 kaki tadi adalah di satu sisi dengan kekuatan jimat pemakan jiwa, dan di sisi lain dengan kekuatan api jiwa berwajah hantu Shen Yanjing. Jika tidak, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan dapat sepenuhnya menampilkannya 7 kaki jauhnya. Dan setelah menghancurkan setengah dari kekuatan Gorevian, mata Yintong juga berkedip dengan sedikit kelegaan, dan kemudian Shen Yanjing api jiwa berwajah hantu biru tidak kembali ke tubuhnya, tetapi tetap berada di tubuh Xiaoyan. Kamu berhasil. Tepat saat Xiaoyan jatuh bebas, sesosok-sosok yang cantik meledak, dan kemudian perlahan menyeret Xiaoyan, sebuah suara lembut bergema di samping Xiaoyan. Jangan takut, aku akan menyelamatkannya. Tubuh Xiaoyan terlalu lemah, jadi dia tidak membuka matanya, tetapi dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah Mu Yingying. Ya, tunggu balasanmu, kami akan pergi dari sini. Mu Yingying memeluk Xiaoyan dengan lembut, kekuatan api suci biru di tubuhnya terus berkumpul ke arahnya, memperbaiki tubuh yang terluka. Paviliun Fenxiang kali ini, ada pria yang luar biasa. Sekte super lainnya terkejut ketika mereka melihat pertempuran apokaliptik ini diselesaikan dengan mudah oleh pemuda di depan mereka. Dan saat pemandangan sungai darah itu jatuh, dunia luar juga ikut bergejolak. Markas besar keluarga kerajaan Xuanling. Bang bang bang, serangkaian kartu jiwa di aula pemujaan meledak dalam sekejap, dan pupil mata lelaki tua penjaga itu tiba-tiba terbuka, dan gelombang ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Murid-murid kita dari keluarga kerajaan Xuanling, seluruh pasukan telah musnah. Pupil mata lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa yang tak terbayangkan. Kali ini, orang-orang dalam kepemimpinan keluarga kerajaan Xuanling berasal dari 4 surga. Kekuatan keempat orang itu begitu kuat sehingga bahkan beberapa tetua dapat melampaui mereka. Masalah ini harus diberitahukan kepada Raja Xuanling sesegera mungkin. Lelaki tua itu merenung sejenak, dan kemudian berjalan langsung menuju istana Xuanling. Bang bang bang, Raja Xuanling, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di istana Xuanling, tiba-tiba mengeluarkan suara mengunyah. Raja Xuanling, apa yang kau lakukan? Tetapi iblis darah yang terbangun oleh suara mengunyah itu melayang langsung keluar dari kekuatan sumbernya dan berteriak dengan marah kepada Raja Xuanling. Iblis darah, sekarang, apakah kau masih berbohong padaku? Jangan kira aku tidak tahu, ras jahat dari luar wilayah bisa datang ke Xuantian-Santian kita. Alasan mengapa kau menolak untuk datang tidak lain adalah masalahmu sendiri. Awalnya, aku menghubungimu agar kau datang ke Xuantian untuk membantuku menyatukan tempat ini. Tetapi aku salah perhitungan. Daripada membiarkan orang lain berkuasa, lebih baik kau merasa nyaman sendiri. Dan keadaanmu saat ini tidak terlalu buruk, kan? Suara jahat Raja Xuanling perlahan terdengar. Raja Xuanling, apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, kekuatan sumber Gorevian juga samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan segera berkata. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo. Hi gelombang 8, gelombang M. Alasan mengapa kau begitu patah hati, pasti ada sesuatu darimu di sana. Meskipun apa yang kau lakukan sangat rahasia, aku tetap mengetahuinya. Sekarang kau hanya memiliki setengah dari kekuatan Gorevian. Dan setengah kekuatanmu yang lain ditekan dalam Bloody River Suppression. Raja Xuanling berkata sambil tersenyum. Kau, mendengar kata-kata dari kekuatan sumber itu, Gorevian terkejut dan buru-buru melarikan diri. Karena separuh dirinya yang lain telah sepenuhnya musnah tadi, meskipun ia terkejut, ia benar-benar merasakannya, dan sekarang ia sangat lemah saat ini. Jangan khawatir, apa yang ingin kau lakukan juga apa yang ingin kulakukan. Meskipun harga dari kompetisi sekte ini cukup tinggi, tidak terlalu rugi untuk memilikimu sebagai kompensasi. Raja Xuanling tersenyum sedikit, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menelan Gorevian itu. Tidak, melihat kekuatan sumbernya, Gorevian menemukan bahwa ada lingkaran rune jahat hitam yang muncul dari tubuh Raja Xuanling. Jika dia ditelan oleh kekuatan seperti itu, aku khawatir dia akan sepenuhnya menjadi makanan Raja Xuanling. Puff, Raja Xuanling secara alami mengabaikan hal-hal ini dan langsung menelannya. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya juga meroket dalam sekejap.
Adapun kekuatan sumber Gorevian, itu sepenuhnya terintegrasi dalam tubuhnya. Gorevian, kamu telah menghitung semuanya, tetapi kamu belum menghitung nasibmu sendiri pada akhirnya. Mulai sekarang, aku akan membantumu memperluas kekuatan klan iblis darahmu. Raja Xuanling merasa bahwa kekuatan di tubuhnya samar-samar telah mencapai kesempurnaan dari petarung abadi bintang satu gelombang tidak dapat menahannya, tertawa. Dong dong dong. Pada saat berikutnya, terdengar ketukan di pintu. Masuklah. Raja Xuanling berkata dengan sungguh-sungguh. Rajaku, para murid keluarga kerajaan Xuanling kita mengikuti kompetisi sekte, seluruh pasukan telah musnah. Kartu jiwa semuanya hancur. Orang tua yang tadi menjaga kartu jiwa berkata dengan hormat. Sekarang menarik, meskipun kerugiannya besar, jika tidak sepenuhnya musnah, aku khawatir aku tidak akan bisa melahap Gorevian dengan mudah. Raja Xuanling tersenyum tidak setuju. Rajaku, orang tua itu tampaknya tidak menyadari bahwa senyum Raja Xuanling itu bermacam-macam, jadi dia bertanya-tanya. Para murid keluarga kerajaan Xuanling tidak begitu mudah dibunuh. Menurut dugaanku, ini mungkin terkait dengan paviliun dupa terbakar. Bawa orang itu ke kota Sungai Darah. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku harus membawa anak itu Xiao Yan kembali kepadaku. Raja Xuanling berteriak dengan marah, pupil matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak ini Xiao Yan tidak diragukan lagi yang paling menyebalkan bagi Raja Xuanling. Tidak hanya dia menghancurkan perbuatan baiknya beberapa kali, tetapi dia bahkan membunuh pangeran terpentingnya, dan sekarang dia telah membunuh semua murid Kaisar Xuanling dalam kompetisi sekte. Kebencian, tidak terlalu besar. Ya, orang tua itu mengangguk dengan gembira setelah mendengar ini. Dia secara alami tahu bahwa orang itu telah menyaksikan semua adegan di mana pangeran ketiga Xuanmu terbunuh. Formasi teleportasi di kota Blood River. Tempat itu sudah penuh sesak, karena para ahli dari sekte super masing-masing ada di sini menunggu para murid sekte mereka meninggalkan Sungai Darah dengan selamat, dan kemudian membawa mereka kembali ke sekte masing-masing. Seseorang telah keluar, entah siapa yang mengatakannya, dan tiba-tiba hati banyak ahli yang menunggu di luar formasi besar itu berkedip-kedip. Cahaya formasi teleportasi tiba-tiba berkedip, dan kemudian ratusan sosok muncul darinya. Di antara sosok-sosok itu, kebanyakan dari mereka dilengkapi dengan pedang di punggung mereka, dan beberapa juga berotot. Itu orang dari Istana Desolate kuno dan Wan Jianmen. Beberapa orang yang cerdas berkata langsung, hahaha, sepertinya Istana Desolate kuno dan Wan Jianmenmu datang ke dasar kompetisi sekte. Kali ini, seorang wanita cantik di sisi lain berkata perlahan. Dalam kompetisi sekte, terlepas dari hidup atau mati, yang utama adalah meninggalkan Sungai Darah. Orang pertama yang meninggalkan Sungai Darah tidak diragukan lagi adalah yang paling bawah, dan orang terakhir yang pergi tidak diragukan lagi adalah juara sejati. Bagaimana orang-orang ini bisa keluar lebih dulu? Namun, para pemimpin dari dua kekuatan Istana Kuno Desolate dan Wan Jianmen jelas mengabaikan hal-hal ini, dan mata mereka semua tertuju pada siluet yang baru saja muncul. Sosok-sosok itu semuanya memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan bahkan napas mereka tidak stabil. Jelas bahwa mereka telah mengalami semacam perang. Bukankah orang-orang dari paviliun dupa pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling ada di sini? Jianxin menanggung beban-beban itu, melirik orang-orang di luar formasi, dan kemudian berbicara. Mari kita kembali secara terpisah terlebih dahulu, berita di dalam masih belum layak untuk dirilis. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya keluar, berita ini secara alami akan keluar. Feng Lin dari Aula Kuno Desolate menggelengkan kepalanya. Para murid dari dua kekuatan Anda dan saya juga telah menderita kerugian. Saya juga bermaksud untuk kembali ke sekte. Jianxin tertawa, dan segera membawa murid-murid yang tersisa dan pergi ke yang kuat dari sekte mereka. Dan dengan kepergian dua kekuatan Istana Desolate Kuno dan Wan Jianmen, kekuatan-kekuatan lain di sini semuanya sedikit berkerut, karena dengan kekuatan mereka, wajar saja tidak sulit untuk menemukan bahwa kedua kekuatan itu sebenarnya tangguh. Sheng Sheng kehilangan seperempat. Aula Desolate Kuno dan Wan Jianmen adalah pemimpin di antara sekte-sekte super. Sekte tirani seperti itu telah kehilangan banyak pengikut, dan orang-orang serta kuda-kuda dari sekte-sekte super lainnya mungkin dalam bahaya. Setelah orang-orang dari Aula Kuno Desolate dan Wan Jianmen pergi, orang-orang dari pasukan lain berhamburan satu demi satu,
tetapi mereka semua sama seperti kedua pasukan itu. Berhenti dan kembali ke sekte masing-masing. Ketika mereka kembali ke sekte masing-masing, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte berani memberitahu para ahli sekte masing-masing tentang apa yang terjadi dalam kompetisi sekte, dan para ahli sekte super tidak dapat menahan diri untuk tidak menghadapi wajah besar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Berubah, karena mereka tahu bahwa jika ini masalahnya, saya khawatir Suan Santian akan segera berubah. Kediaman paviliun dupa pembakaran di kota Sungai Darah. Semua orang tahu tentang itu, kan? Zhu Jin duduk di atas meja, mengerutkan kening dari waktu ke waktu, tersenyum dari waktu ke waktu, tidak yakin. Mu Tianyuan mengirim informasi itu kembali, tetapi informasi ini agak mengejutkan. Seluruh keluarga kerajaan Xuanling yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte, semuanya musnah. Namun, Mu Suzi di bawah tersenyum perlahan, dengan kebanggaan yang langka dalam suaranya, karena semua keberhasilan ini berasal dari Xiao Yan, dan He Mu Suzi juga dapat dianggap sebagai guru Xiao Yan. Ya, semuanya hancur. Di masa lalu, hanya keluarga kerajaan Xuanling yang membunuh murid-murid paviliun Fanxiang kita. Aku tidak dapat membayangkan dipukul mundur oleh bocah ini, Xiao Yan. Sungguh mengharukan. Zhu Jin tertawa. Yintong juga telah ditemukan, dan hati Master Paviliun ini akhirnya terpecahkan. Namun, yang tidak kami duga adalah bahwa ngarai Kaisar Xuanling memiliki kolusi yang begitu dalam dengan ras jahat asing. Dan yang paling menyedihkan adalah senior Yan Qi. Mu Suzi di samping menggelengkan kepalanya, dan senyumnya tadi berangsur-angsur mengeras. Senang menemukan Yintong, tetapi Yan Qi dikendalikan oleh klan jahat di luar wilayah itu. Ini mungkin konspirasi yang telah direncanakan keluarga kerajaan Xuanling sejak lama. Setelah beberapa saat, orang di sebelah Mu Suzi menatapnya. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, orang ini adalah Hall Master dari Paviliun Fanxiang, White Fang dengan kekuatan setengah abadi. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengembalikan murid-murid kita ke paviliun dengan aman. Semua murid keluarga kerajaan Xuanling akan musnah. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiong Yuan, yang berada di bawah, berkata perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Lelucon, kompetisi sekte adalah pertarungan hidup dan mati. Keluarga kerajaan Xuanling mereka membunuh banyak murid paviliun Fanxiang kita di masa lalu. Kali ini kita akhirnya menarik napas. Apakah mereka masih berani memberitahu jika mereka tidak bisa melakukannya? Mendengar ini, Mu Suzi sangat marah. Haha, saudaramu, jangan tidak sabar. Tuan Paviliun telah mengirimkan kembali berita untuk melindungi Xiao Yan. Zhu Jin berkata perlahan, benarkah? Mu Suzi tidak dapat menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kata-kata Fantian tidak diragukan lagi mewakili medan gaya seluruh Paviliun Fanxiang. Itu benar sekali, kata Zhu Jin. Kirim seseorang untuk mengawasi formasi teleportasi, dan begitu murid-murid pembakar dupa kita muncul, mereka akan segera menjemput mereka. Kata Zhu Jin Zaidu, apakah ini terlalu tidak sabar? Kata White Fang, penguasa istana manusia. Sekte itu lebih kecil dari pengadilan. Xiao Yan tampaknya telah membantai Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling. Aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan menggunakan ini sebagai alasan. Zhu Jin menjelaskan, si kecil ini benar-benar mengkhawatirkan, tapi aku menyukainya. Setelah kepala balai berkata, semua orang terdiam, selalu memperhatikan pergerakan formasi teleportasi di kejauhan gelombang kediaman keluarga kerajaan Xuanling di kota Suehe. Semua murid kita hancur. Aku khawatir masalah ras jahat di luar wilayah telah terungkap. Apa yang harus aku lakukan? Di aula, beberapa tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Semuanya, jangan tidak sabar. Hal-hal ini, rajaku tentu akan menanganinya dengan baik. Prioritas utama kita sekarang adalah menangkap pembunuh yang membunuh murid-murid kita dari keluarga kerajaan Xuanling. Qin Tian, yang duduk di tempat pertama, berkata perlahan. Sejak kompetisi Zhongmen dimulai, semua anggota Legiun Kecanduan Naga diam-diam datang ke kota Sungai Darah. Kompetisi sekte adalah pertarungan hidup dan mati. Jika tidak ada alasan yang tepat, aku khawatir. Yemo berkata dengan suara rendah. Hei, bukannya tidak ada alasan. Qin Tian berkata dengan senyum muram, tepat saat tawa itu berakhir, seorang pria kurus langsung muncul. Aku,
Aku melihat Xiao Yan membunuh pangeran ketiga Xuanmu dengan mataku sendiri. Pria kurus itu berkata perlahan. Kalau begitu, mari kita tunggu kabar baiknya. Begitu orang-orang paviliun Fenxiang meninggalkan Sungai Darah, mereka akan segera ditangkap. Dan Qin Tian juga tersenyum perlahan, dengan kekuatan seperti itu, kekuatannya telah mencapai pertarungan abadi yang sesungguhnya, dan Ye Mo juga telah mencapai setengah abadi, dan bahkan anggota lain dari Legiun Pecinta Naga lainnya, yang semuanya telah memasuki level Kaisar Do Bintang 9. Dan di Suehejian di luar kota Suehe, yang diselimuti konspirasi, Xiao Yan juga sedikit terbangun. Ketika Xiao Yan membuka kelopak matanya yang berat, yang terpantul di pupil matanya adalah ruang gelap. Di ruang ini, hanya formasi teleportasi besar yang bisa dilihat. Adapun hutan yang menutupi formasi itu, saya khawatir hutan yang asli di bawah serangan Xiao Yan dan utusan setan darah, hutan itu telah lenyap menjadi ketiadaan. Kakak senior Xiao Yan sudah bangun. Xiao Yan baru saja membuka pupil matanya, dan tiba-tiba, suara-suara gembira memancar seperti air pasang. Saat berikutnya, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar satu demi satu, dan banyak pejabat tingkat tinggi paviliun Fenxiang dengan cepat berkumpul menuju tempat Xiao Yan berada. Saya sudah koma selama beberapa hari. Xiao Yan bertanya segera setelah melihat saudara-saudara senior yang puas. Kalian sudah koma selama 10 hari. Dalam 10 hari, semua sekte super yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte telah pergi dari sini. Jika kekuatan di Sungai Darah belum mencapai saturasi, saya khawatir kita juga akan terdesak. Mu Tianyuan di samping melangkah maju. Satu langkah, dia tersenyum tipis. Sudah 10 hari, Xiao Yan bergumam, lalu bangkit dengan lembut, meskipun luka di tubuhnya sudah sembuh total. Jangan lihat aku. Akhir-akhir ini, semua berkat saudari muda Mu Yingying dan saudari muda Xiao Yi yang terus-menerus memberimu kekuatan api, dan lukamu sudah membaik. Kalau tidak, Mu Tianyuan buru-buru menjelaskan tatapan ragu Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan langsung menatap Mu Yingying. Ya, setelah Xiao Yan mengatakan ini, wajah cantik Mu Yingying langsung memerah, seperti kelopak merah, yang sangat menarik. Kemudian Xiao Yan memeriksa silang beberapa hal yang tidak penting, dan segera berkata, para murid keluarga kerajaan Xuanling semuanya musnah, aku khawatir mereka tidak akan begitu baik dan membiarkannya begitu saja. Pasukan akan berkumpul dan kembali ke kabinet. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Semuanya tergantung pada kakak senior Xiao Yan. Begitu suara Xiao Yan jatuh, para murid di belakangnya langsung berteriak keras. Jelas, penampilan putus asa Xiao Yan untuk melawan Gorevian telah memenangkan keyakinan sejati para murid ini. Saya khawatir kota Sungai Darah saat ini sangat populer. Sambil menonton adegan ini, Xiao Yi sedikit membuka mulutnya. Ketika para prajurit datang, mereka akan menghalangi air dan menutupinya dengan tanah. Xiao Yan tertawa. Kalau begitu, ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Xiao Yan berkata perlahan ketika dia melihat Mu Yingying, Yin Tong, Xiao Yi dan yang lainnya di sekitarnya baik-baik saja. Ayo pergi. Beberapa pejabat tinggi lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, tim yang terdiri dari ratusan orang itu langsung berubah menjadi meteor, dan menuju ke formasi teleportasi. Kota Blood River. Saat kompetisi Zhongmen berakhir, suasana seluruh kota Blood River menjadi sangat aneh, karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi Zhongmen kurang lebih menyebarkan beberapa informasi, sehingga seluruh kota Blood River suasananya menjadi sangat panas. Aku tidak tahu mengapa orang-orang dari paviliun pembakaran dupa belum keluar. Pada saat ini, di loteng di kota Suehe, dua sosok cantik muncul sedikit. Orang-orang dari paviliun pembakaran wangi ini bangga pada diri mereka sendiri kali ini, tetapi keluarga kerajaan Xuanling begitu sombong dan mendominasi. Dan kali ini kerugiannya begitu besar, aku khawatir mereka tidak akan melepaskannya. Kedua orang ini adalah 5 racun dari Sekte Racun dan Xiuqi dari Paviliun Wanhua. Menurutku, Xiao Yan ini memiliki sifat yang sangat tenang. Aku khawatir dia tidak akan keluar untuk waktu yang lama, karena dia sedang memulihkan kekuatannya. Lagi pula, dengan kecerdasannya, dia pasti tahu bahwa ketika dia keluar, dia harus menghadapi kemarahan keluarga kerajaan. Xuanling, kata Xiuqi. Oh, di sini. Tepat saat Wudu hendak berbicara, dia melihat cahaya yang menyilaukan dari formasi teleportasi di kota Blood River.
Di daerah perbatasan kota Blood River, ada sebuah formasi. Formasi itu adalah formasi teleportasi yang menghubungkan sungai-sungai darah, tetapi hanya bisa keluar, tidak bisa masuk. Pada saat ini, dalam formasi ini, semburan sinar cahaya yang menyilaukan muncul, dan kemudian aura mengerikan muncul. Setelah beberapa saat, ratusan aura tirani tiba-tiba muncul di udara. Aura-aura ini baru saja muncul, dan segera mata beberapa tokoh yang menjaga di luar formasi juga menjadi panas, karena mereka dapat dengan mudah membedakannya berdasarkan aura mereka, dan ini adalah murid Burning Incense. Aku kembali. Di depan ratusan tokoh, seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya membuka pupilnya yang gelap dan meludahkan sepatah kata. Bagus, bocah yang kejam. Beraninya kau membunuh semua elit keluarga kerajaan Xuanlingku. Niat membunuh terlalu berat, dan itu tidak akan menguntungkan kultivasi masa depanmu. Ikuti aku kembali ke keluarga kerajaan Xuanling, hapus kultivasimu, dan biarkan Ventian membawamu kembali. Dan tepat di tengah formasi, ketika Xiao Yan dan kelompoknya semua muncul, 10 napas yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Tersapu pada Xiao Yan dan kelompoknya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ke-10 tokoh ini, berbaris satu persatu, secara mengesankan merupakan 10 anggota pasukan pecinta naga yang paling kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Penatua Qintian, kompetisi sekte adalah pertarungan hidup dan mati. Anda mengatakan itu, tampaknya keluarga kerajaan Xuanling Anda terlalu kecil. Dan ketika 10 napas menakjubkan muncul di depan kerumunan Xiao Yan, tirai cahaya lembut mendarat di Xiao Yan dalam sekejap, menghilangkan paksaan yang dihasilkan oleh Legiun Pecinta Naga dari distrik kedua dan ketujuh, dan beberapa pria kuat dengan napas yang sama tirani muncul dalam sekejap. Orang-orang ini adalah Zujin Pavilion Fenxiang, Musuzi, Xiong Yuan, dan penguasa istana manusia, Baiya. Zujin, berhenti bicara omong kosong. Para murid keluarga kerajaan Xuanling saya yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte semuanya hancur. Perseteruan berdarah ini harus dibalaskan. Qintian membawa 10 anggota Legiun Pecinta Naga dan berkata langsung kepada Zujin. Lelucon, dalam kompetisi sekte sebelumnya, murid Pavilion Fenxiang saya dibunuh oleh keluarga kerajaan Xuanling Anda. Apakah saya pernah mengeluh di Pavilion Fenxiang? Zujin berkata dengan tegas. Zujin, jangan gunakan kata-katamu. Aku telah melaporkan masalah ini kembali ke istana, dan para pejabat tinggi istana sangat marah. Tetapi demi kompetisi sekte, aku hanya akan membawa kembali pelakunya kali ini gelombang aku harus membawa Xiao Yanji kembali. Jika kau bersikeras menghalanginya, maka masalah besarnya adalah pavilion kedua akan memulai perang. Qintian juga sama sekali tidak takut pada Zujin, dan kemudian berkata dengan terkejut. 2 pavilion itu bagus untuk memulai perang. Tetapi aku akan meninggalkannya di sini. Xiao Yan adalah orang yang ditunjuk oleh Pavilion Fenxiangku untuk dilindungi. Aku lihat hari ini, siapa yang berani menyentuhnya. Zujin menatap Qintian yang sombong dan langsung meledak. Selain itu, dalam kompetisi sekte, keterampilan mereka tidak sebaik yang lain, dan mereka pantas mati, mereka pantas mendapatkannya. Di akhir kalimat, Zujin tersenyum dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Zujin, kau sedang mencari kematian. Dan Qintian, yang sudah marah, begitu terprovokasi oleh Zujin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. One Star Fighting Immortal, Zujin mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Kekuatan Qintian selalu berada di puncak Dodi, bagaimana dia bisa melangkah ke One Star Fighting Immortal dalam waktu yang begitu singkat. Kesenjangan antara Half Immortal dan One Star Do Immortal dapat dikatakan sebagai perbedaan dunia, belum lagi kesenjangan antara kekuatan puncak Do Emperor dan One Star Do Immortal. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, latar belakang Burning Incense Pavilion dan Xuanling Royal Family benar-benar mengerikan. 2,5 abadi, seorang abadi petarung bintang 1, setengah abadi. Dan belum lagi kaisar pertempuran bintang 9 lainnya. Pada saat ini, sosok yang menyaksikan kegembiraan di bawah perlahan-lahan melihat ke kelompok orang kedua di langit dengan bau mesiu yang sangat kuat, dan berkata,